Oke, silakan ditunggu, Bang. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di malam hari ini di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada malam hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka untuk perkara ASDP yang lengkapnya akan disampaikan oleh PLH Direktur Penyidikan Bapak Budi Sokmo. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tesa, Pak Juru Bicara KPK, rekan-rekan wartawan, yang saya sangat hormati, yang sudah cukup lama ya menunggu untuk press release perkara ini. Jadi malam ini KPK akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan penyidikan terkait akuisisi yang dilakukan oleh PT ASDP terhadap perusahaan Jembatan Nusantara. Jadi seperti rekan-rekan semua ketahui bahwa sejak 19 Agustus 2024 KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dari Dewan Direksi ASDP dan 1 orang swasta, yaitu pemilik dari Jembatan Nusantara. Kemudian per hari ini KPK melakukan upaya hukum atau upaya paksa terhadap tersangka-tersangka tersebut, yaitu akan melakukan penahanan, yaitu terhadap tersangka IP, MYH, dan HM. Nah, untuk kronologis ataupun fakta-fakta atas perbuatan-perbuatan dari tindak pidana yang kami sangkakan atau KPK sangkakan tersebut akan saya jelaskan kurang lebih sebagai berikut, yaitu sekitar tahun 2014 pemilik PT Jembatan Nusantara atau yang sekarang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, Saudara A, sudah menawarkan kepada ASDP untuk melakukan akuisisi perusahaan miliknya, yaitu PT JN. Namun sebagian direksi atau Dewan Direksi, kemudian Dewan Komisaris PT ASDP pada tahun 2014 tersebut tidak menyetujui terhadap penawaran tersebut, dikarenakan memang dari pihak ASDP pun sendiri mengetahui bahwa kapal-kapal milik dari perusahaan Jembatan Nusantara itu adalah kapal-kapal yang sudah berumur atau nilai ekonomisnya sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk diakuisisi, dan mereka cenderung untuk memprioritaskan pengadaan dan pembangunan kapal baru, dan yang paling utama juga di dalam RJP mereka yaitu untuk meningkatkan pelayanan atau kualitas pelayanan dari ASDP sendiri. Jadi bukan memperluas pelayanan mereka dengan menambah armada, karena memang untuk armada sendiri sudah sangat banyak sekali dan demand-nya atau penumpangnya baik itu mobil maupun orangnya tidak bertambah. Jadi apabila nanti pun kapalnya ditambah, tidak akan dapat berkembang usahanya. Itu adalah berbagai pertimbangan bisnis yang komisaris dan direksi dahulu pertimbangkan, sehingga di tahun 2014 itu tidak diambil langkah akuisisi tersebut. Kemudian di tahun 2017 terjadi pergantian direktur utama di ASDP yang diganti oleh Saudari IP sekarang dan telah menjadi tersangka. Dan kemudian di awal tahun 2012 kembali lagi Saudara Aji ini atau pemilik PT JN ini mendapatkan angin segar untuk menawarkan
PT JN ini untuk diakuisisi oleh ASDP. Dan ternyata sepertinya gayung bersambut, para dewan direksi yang pada saat itu tuh cenderung adalah orang-orang baru, mengamini atau menyetujui terhadap proses tersebut dengan dilakukan berbagai pertemuan-pertemuan secara informal, baik itu di rumah tersangka pemilik PT JN maupun di luar, untuk melakukan negosiasi terhadap harga akuisisi tersebut. Kemudian di tahun 2019 yang ditaruh di awal tahun 2018 tadi omongannya masih informal, di tahun 2019 PT JN ini mengajukan secara tertulis penawaran untuk dilakukan akuisisi PT ASDP. Namun dikarenakan pada saat itu memang aturan akuisisi di internalnya belum ada, sehingga dibuatlah suatu konsep berupa kerjasama usaha. Nah, di dalam proses kerjasama usaha ini juga digunakan sebagai window dressing terhadap kinerja dari PT JN sendiri, sehingga seolah-olah bahwa PT JN ini mempunyai pendapatan atau income yang positif di dalam nanti laporan keuangannya. Nomor HK 2001/1/1 D29 ASDP 2019 kepada Komisaris Utama PT ASDP untuk memohon persetujuan secara tertulis atas rencana kerjasama dan usaha pengoperasian kapal dengan PT JN Group. Dalam surat tersebut hanya disampaikan terkait dengan rencana kerjasama usaha. Hal tersebut berbeda dengan surat yang dikirimkan oleh Direktur Utama kepada Menteri BUMN, yang pada intinya surat kepada Kementerian BUMN itu untuk meminta persetujuan tentang akuisisi PT Jembatan Nusantara. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa dalam proses akuisisi tersebut, sebelum izin diajukan kepada Menteri atau persetujuan itu disampaikan kepada Menteri, seharusnya melewati komisaris dari Dewan Komisaris dari PT ASDP. Nah, sepengetahuan dari komisaris pada saat itu adalah kerjasama akuisisi, namun ternyata berbeda. Yang dikirimkan ke kementerian itu adalah permintaan persetujuan untuk akuisisi. Kemudian dalam kerjasama usaha, PT ASDP memberangkatkan kepada kapal-kapal JN yang tadi saya sampaikan di awal, itu untuk apa? Memoles seolah-olah bahwa PT JN itu kinerjanya positif. Dan ini juga untuk window dressing terhadap laporan keuangan di tahun 2020 sampai 2021 sebelum proses akuisisi di tahun 2022 dilaksanakan. PT ASDP sebenarnya belum mempunyai pedoman internal terkait dengan proses akuisisi, sehingga pada saat itu Saudara IP selaku Direktur Utama memerintahkan kepada bawahannya untuk membuat satu aturan internal atau peraturan direksi terkait dengan proses akuisisi tersebut dengan berbagai hal yang dikecualikan yang bertentangan dengan aturan di atasnya. Nah, setelah ada payung hukum secara internal di ASDP, proses akuisisi pun dilaksanakan. Dan satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah setelah proses akuisisi tersebut dilaksanakan, aturan dikembalikan lagi ke aturan sebelumnya yang tidak diboleh berlakukan proses akuisisi di PT ASDP. Kemudian di tahun 2020 setelah peraturan direksi tadi disusun, diikuti dengan perubahan RJPP. Jadi di RJPP ASDP itu juga dilakukan perubahan dengan langsung secara letterleh menuliskan bahwa akan melakukan akuisisi terhadap 53 kapal. Nah, jadi ini sesuai dengan kapal-kapal milik Jembatan Nusantara yang akan diakuisisi. Jadi dengan sepertinya langsung menunjuk langsung bahwa di dalam RJPP-nya tertulis 53 kapal, dan ini
klop dengan kapal yang dimiliki oleh Jembatan Nusantara. Kemudian dalam prosesnya tersebut PT ASDP yang diwakili oleh para direksi, prosesnya dilakukan secara tidak BJR, yaitu tidak dilakukan dengan itikat baik, kemudian konflik of interest terhadap proses tersebut, ya diantaranya apa? Seharusnya proses akuisisi dilakukan setelah valuasi oleh Dewan Penilai, diperoleh nilainya. Namun faktanya kita peroleh bahwa negosiasi yang secara informal di tahun 2018 telah dilakukan itu untuk menentukan harga terlebih dahulu antara pemilik PTJN dengan PT ASDP. Setelah disepakati harga dengan keduanya antara direktur Dewan Direksi PT ASDP dan PTJN, baru digunakanlah tim penilai yaitu KJPP untuk melegitimasi terhadap negosiasi harga tersebut. Jadi pada intinya apa yang dilakukan oleh KJPP tersebut itu tidak melakukan valuasi sesuai dengan keprofesionalnya sebagai tim penilai, namun hanya menginput nilai sesuai dengan nilai negosiasi yang telah disepakati sebelum dilakukan valuasi oleh KJPP. Kemudian kejanggalan-kejanggalan lain yang diperoleh di sini sudah kami peroleh alat buktinya. Kemudian kami dari tim penyidik dan KPK telah melakukan koordinasi dengan auditor yang akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dan dari hasil sementara, masih sementara ya, ini hitungan sementara, minimal kerugian keuangan negara dari total uang kurang lebih 1,2 T yang dikeluarkan untuk proses akuisisi tersebut ada kurang lebih 900 miliar yang loss atau hilang. Ini disebabkan karena apa? Memang kapal-kapal yang diakuisisi oleh perusahaan ASDP atau PT ASDP ini sebenarnya memang tidak layak dilakukan akuisisi karena umurnya dari 53 kapal yang berumur di bawah 22 tahun hanya 11 kapal, sedangkan sisanya sebanyak 42 kapal, kurang lebih 10 umurnya hampir 60 tahun, kemudian 20-an umurnya di atas 30-an tahun. Jadi ini yang membuat keyakinan dari kami tim penyidik serta JPU bahwa memang telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang hingga hari ini kami estimasi namun belum selesai ya, karena belum semua komponen dimasukkan, karena memang ada beban-beban lain yang harus ditanggung oleh PT ASDP akibat dari proses akuisisi tersebut. Dan per hari ini kita KPK telah melakukan upaya paksa yang tadi saya sampaikan, melakukan penahanan terhadap para direksi dari PT ASDP yang terlibat langsung terhadap proses akuisisi tersebut. Ini saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan proses akuisisi PT ASDP. Terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan terhadap teman-teman sekitar seputar PT ASDP akuisisinya ini, insya Allah akan bisa kami sampaikan jawaban sebaik-baiknya.